di tengah hiruk-pikuk kota yang terus tumbuh. Kebutuhan akan pangan menjadi semakin mendesak. Lantas, bagaimana kita bisa memenuhi kebutuhan pangan di ruang yang terbatas? Sektor pertanian menjadi andalan perekonomian Namun Indonesia. juga merusak Bahkan lahan pertanian. rendahnya inflasi, Akibatnya petani Indonesia gagal memiliki panen dan suplai berdampak pangan pada yang naiknya terjaga. harga Dalam sayur menghadapi mayur tantangan di krisis pasaran. pangan global, pemerintah telah menyusun rangkaian strategi untuk memperkuat ketahanan pangan. Pertanian yang cenderung stagnan. Menurut Kementerian Krisis pangan dunia dipengaruhi oleh perubahan iklim, keterbatasan lahan, dan urbanisasi yang pesat. Sistem pertanian konvensional tidak selalu mampu menyesuaikan diri dengan perubahan ini. Hortikultura, yang berfokus pada budidaya tanaman sayuran, buah, dan tanaman pangan lainnya, menghadapi tantangan besar di kota. Dengan lahan yang semakin terbatas dan perubahan iklim yang tidak menentu, memenuhi kebutuhan pangan yang terus meningkat menjadi semakin sulit. Di sana masih ada lahan terbuka, tetapi di sana nggak ada media tanamnya kan. Lahannya ada, tapi media tanamnya yang disebut dengan tanah subur itu nggak ada. Maka harusnya berpindah dari media tanah yang subur ke media non tanah, nah, seperti hidroponik kan itu kan. Dalam keterbatasan di kota, hidroponik muncul sebagai salah satu solusi untuk pertanian hortikultura. Sistem ini memungkinkan tanaman tumbuh tanpa media tanah hanya dengan memanfaatkan air yang diperkaya nutrisi. Dengan teknologi hidroponik, lahan yang kecil dapat dimaksimalkan untuk menghasilkan tanaman berkualitas tinggi. Kenapa kok pakai hidroponik? Kan perpindahan dari geoponik atau soil media menjadi non soil media atau soil culture gitu kan. Itu sehingga itulah merupakan jawaban untuk mengatasi permasalahan di perkotaan yang sudah tidak ada tanah yang subur, dialihkan menjadi media non tanah atau soil culture kan itu kan, menggunakan larutan nutrisi. Hortikultura di perkotaan itu kita sendiri dari Dewaponik itu kita menggunakan sistem urban farming, memanfaatkan lahan-lahan sempit yang ada di perkotaan. Nah, di sini itu lahan kedua, lahan pertama itu ada di kota gede, yaitu menggunakan pekarangan-pekarangan rumah. Di sana kita melakukan budidaya sayuran hidroponik menggunakan sistem hidroponik NFT, yaitu yang airnya mengalir terus. Di sana ada beberapa instalasi yang dikelola oleh kelompok tani masyarakat sekitar dan yang kita kelola untuk menjadi kunjungan-kunjungan. Nah, kenapa kita memilih urban farming? Karena memang di perkotaan sendiri lahan yang kurang, lahan pertanian dan kesuburan tanah juga tidak bisa menjaminkan. Nah, adanya lahan-lahan pekarangan yang kosong tidak terpakai, coba kita manfaatkan untuk menjadi sistem pertanian hidroponik. Budidaya hidroponik di Dewaponik itu kita prosesnya biasanya dari awal ya, penyemaian itu kita laksanakan 1 minggu itu 2 kali. Untuk banyaknya itu juga kita menyesuaikan dari lubang yang kosong. Setelah kita semai itu kita diamkan di ruangan tertutup untuk memunculkan kecambahnya. Biasanya kalau kita pindah tanam itu di umur 2 minggu sampai 18 hari itu kita sudah mulai pindahkan ke meja pendewasaan. Dari meja penyemaian, peremajaan, lalu kita pindahkan ke meja pendewasaan. Untuk metode yang kita gunakan ini adalah rock wall.
rock wool ini adalah media tanam pengganti tanahnya, media tanam yang kita gunakan di Dewaponik. Nah, ini adalah beberapa tanaman yang kita semai, ada beberapa macam. Itu ada selada, pagoda, pakcoy, terus caisim di situ. Nah, penggunaan metode di sini juga kita ada dua macam. Yang pertama itu menggunakan lahan terbuka tanpa diberikan atap, dan ada yang lahan tertutup. Kenapa kita menggunakan dua metode situ? Karena ada perbedaan di masa pertumbuhannya, di mana lahan terbuka itu tanamannya mereka akan lebih berbobot. Satu tanaman itu bisa memiliki bobot itu 250 sampai 300 gram. Kalau mereka yang tertutup ataupun kita berikan UV itu, mereka bobotnya kurang dari situ. Jadi masa pertumbuhannya juga kurang maksimal. Nah, untuk sistem pertanian di sini kita NFT, air selalu mengalir. Terus untuk pipa-pipanya ada di bawah, kita tanam supaya tidak panas, karena apabila mereka airnya itu panas, itu menyebabkan pH-nya itu akan naik, menjadikan tanaman itu akan stres. Hujan terkadang. Nah, kenapa hujan menjadi sebuah tantangan ataupun iklim ya? Hujan itu kalau di lahan tertutup ada inseknya di kanan kiri dan UV-nya mungkin aman. Tapi kalau di lahan terbuka seperti ini, hujan itu menjadi sebuah kendala. Kalau kita malam tiba-tiba hujan terus kita belum menutup saluran pembuangannya, itu akan mencampur nutrisinya, itu akan tercampur dengan air hujan, yang mana menjadikan pH air yang tidak netral. Terus nutrisinya itu terkontaminasi dengan garam-garam, kadar garam yang ada di air hujan itu. Makanya di pagi hari kita harus melakukan pengurasan dan pemberian nutrisi ulang lagi di situ pantangannya. Yang penting tantangan teman-teman harus berani mencoba dan menantang diri teman-teman sendiri, karena pertanian ini kita tidak akan tahu kapan ada hama, kapan ada penyakit, kapan akan badai, kapan akan hujan. Jadi teman-teman harus berani mencoba seperti itu. Jadi harapan saya, ayo teman-teman semua, terkhususnya di pemuda, jangan takut terjun ke dunia pertanian. Jangan beranggapan pertanian itu selalu berkotor-kotoran, capek, panas. Bahwasanya pertanian itu bisa mudah kita lakukan dengan melakukan pertanian hidroponik seperti ini, tanpa kita harus kotor-kotoran, panas-panasan, seperti itu. Jadi harapan saya, ayo para pemuda, jangan takut terjun ke dunia pertanian, tantang diri teman-teman, harus berani mencoba tantangan supaya diri kita bisa berkembang. Seperti itu.